Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Kita akan melanjutkan pada materi perancangan struktur dan gempa ini pada bab yang keempat, yaitu uh, massa dan mengenai massa dan partisipasi massa. Sebelum itu, pada bab sebelumnya kita kurang menambahkan, yaitu mengenai terkait dengan kategori risiko kategori desain seismik, maaf, KDS atau kategori desain seismik. Bisa dilihat di tabel 8, tabel 9 ini didapatkan dari SDS dan SD1. Karena ini matriksnya syaratnya cukup rumit untuk diletakkan di Excel seperti itu. Jadi kita hanya sebaiknya kita mengecek ya seperti itu. Tidak memasukkan drop down list seperti itu. Kategori desain seismik. Nah, kategori desain seismik di sini tidak memilih, tapi didapatkannya dari SDS dan SD1. Jika menggunakan uh, formula if, itu akan cukup panjang. Andai kata mau digunakan drop down list, sebetulnya tidak masalah, hanya saja harus tepat ya. Pengguna apa menargetkannya, sehingga di sini saya akan pakai yang biru ini saja. Nah, kategori desain seismiknya untuk SDS itu 1,16 dan SD1 0,57, bisa dilihat di tabel ini. Kita termasuk kategori risiko 2, termasuk di nilai D seperti itu. Jika DS kita termasuk D, mungkin saya bold ya, ini cukup penting. Mungkin tidak bold karena bold sudah di itu. Setelah itu kita masuk ke yaitu masa bangunan. Dan boleh kita masuk ke halaman selanjutnya mungkin ya. Itu karena di sini sudah cukup penuh. Kita masuk ke halaman selanjutnya saja. Masa bangunan di sini sudah diketahui sebenarnya. Pada soal ini hanya saja saya di mana di soal ini hanya diketahui beratnya beratnya dari bangunan saja. Kita akan mengubah masa ini lalu menambahkan ini menjadi saya kasih ini ya, saya kasih jarak misalnya itu saya insert text box di sini saya klik supaya nanti bisa disimulasikan. Kita masa bangunannya itu kita buat matriksnya terdiri dari lantai bangunan, eh, lalu elevasi struktur, itu dalam meter ya, sini gitu. Lalu ada lagi yaitu masa bangunan. Mungkin dalam kilonewton aja ya, karena masa seperti itu. Dan lantainya ditulis dari lantai paling atas dahulu. Sini kita akan sih atasnya lantai lantai 6, lantai 5,
terus terusnya itu lantai satu seperti itu. Mungkin soal saya di lantai satu, lantai dua, tiga, empat, lima, seperti itu pengertiannya. Nah, elevasinya mengikuti tadi sini di 0, 0, 0. Lalu lantai dua itu elevasi tambah 5 meter. Lalu untuk lantai selanjutnya tambah 4,2 di sampai atas seperti itu. Untuk masa bangunannya sendiri di sudah diketahui lantai 23 630, 45 490, 640. Ton air. Jadi kita harus tekankan ke nilai G-nya 630 kali dengan 9,806 sama. Untuk base-nya sendiri kita kasih 0 saja supaya bisa dihitung pada nantinya. Nanti kata betul perhitungan seperti itu. Sebentar. Di sini kita 90 ada. Nah, karena kita memasukkan nilainya secara manual, kita kasih nilai kasih biru aja. Supaya kita tahu bahwa ini nanti bisa dirubah seperti itu. Oke, selanjutnya bangunan itu sudah dilaksanakan, kita bisa langsung masuk ke partisipasi massa. Partisipasi massa ini dijelaskan pada mata kuliah eh, analisis dinamik struktur. Partisipasi massa pertemuan itu terkait dengan mood, bentuk mood dan bentuk mode struktur dan periode. Partisipasi massa bangunan di sini kita itu harus input dari software. Di sini saya menggunakan software ITAPS. Seperti itu. Nah, di sini saya memasukkan beberapa parameter ya. Di sini eh, karena ini hanya arah X seperti itu, saya 8 meter, saya load pattern-nya saya matikan. Saya input beban per meter larinya. Dan enter. Nah, untuk live-nya tidak saya masukkan, jadi dianggap beban ini merupakan sudah beban ultimate yang digunakan seperti itu. Nah, penampangnya sendiri saya berikan karena harus dikasih ukuran penampang supaya dia bisa di running. Ukuran penampangnya sendiri bisa dilihat di sini. Nah, untuk runningnya sendiri kita analyze, kita pakainya yang jangan full bridge, mungkin exit sprint saja. Oke, jadi nanti yang ada nilainya ya UX, UZ, dan RY saja. Seperti itu. Oke. Namun pada kenyataannya nanti kalian akan lihat bahwa di semua nilai ini akan ada nilainya masing-masing. Seperti itu. Baik, kita. Nah, begini kita lihat mode-nya. Ya, jelas translasi. Seperti itu.
Nah, kita kalau mau lihat modnya bisa kita keluarkan dulu model Explorer-nya. Terus kita pilih yang result, model result, displaying instruction, show label. Beberapa tab tabelnya bisa nempel. Nah, tabel ini kita ekspor, kita copy saja ke Excel kita. Di sini kita tambahkan satu sheet gitu, sheet mode atau partisipasi. Ya, partisipasi kita sudah satu, artinya 100% dihitung semua masa bangunannya dari beban yang ada. Ini kan modal ke-10 seperti itu. Nah, berhubung kita adanya hanya UX, artinya kita mengambil nilai ini saja. Nilai modnya periode UX, sum UX, dan RY. Seperti itu. Kita masukkan ke partisipasi masa masa ada apa saja tadi saya sebut saja. Nah, oke. Partisipasi massa ada mod atau ragam. Ragam meja periode dalam ya. Lalu ada nilai UX, lalu ini ya, kita simbol eh, sigma UX, lalu ada RY dan sigma. Nah, nilai-nilai bisa kita ambil langsung seperti itu. Mod kita sambungkan untuk partisipasi satu hingga ke 10. Nah, ini bisa di copy karena bersebelahan periode. Nah, setelah itu kita akan mengambil yang UX. UX ini bisa kita panggil saja. Oke, termasuk dengan Sigma UX, RY, oke. Sini rotasinya di dua, tapi that's okay karena ini satu ini ya satu bangunan satu arah sumbu saja. Ini kita masih. Nah, ini partisipasi massa ini sampai 10 ya. Begitu mengenai masa bangunan dan partisipasi masa bangunan ini akan kita gunakan nanti untuk menghitung gaya gempa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.